Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupus Tiutami dari Prodi Teknik Industri Universitas Teknologi Sumbawa. Saya akan menjelaskan tentang analisis perancangan sistem kerja dari sejarah Taylor dan Gilbert. Yang pertama kita akan bahas tentang sejarah dari Frederick W. Taylor dan studi waktu. Taylor memulai studi waktu pada tahun 1881 pada perusahaan baja di Midvale di Philadelphia dengan memulai karirnya sebagai buruh. Kemudian karirnya berkembang menjadi operator mesin, kemudian menjadi supervisor, dan pada umur 31 tahun beliau menjadi chief engineer. Pada saat itulah Taylor melihat bahwa para pekerja tidak berprestasi sebagaimana mestinya. Taylor berpendapat bahwa output yang dihasilkan oleh pekerja-pekerja tersebut masih di bawah dari standar perusahaan. Ternyata masalahnya adalah pekerja tersebut yang bekerja sebagai pemindah biji besi itu menggunakan skop dengan ukuran yang berbeda-beda. Teknik yang dilakukan untuk memindahkan biji besi tersebut juga berbeda-beda tergantung dari ukuran skop yang dibawa oleh pekerja tersebut. Ada pekerja yang dapat memindahkan biji besi dengan jumlah yang banyak dengan skop yang besar, dan ada juga yang hanya mampu memindahkan sedikit biji besi dengan skop yang kecil. Dari pengamatannya tersebut, Taylor berpendapat bahwa ukuran skop yang berbeda-beda membuat metode kerja pekerja juga berbeda-beda sehingga hasilnya juga bervariasi. Kemudian, Taylor berinisiatif untuk melakukan penelitian atau percobaan. Percobaan Taylor ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tenaga yang harus dikeluarkan agar pekerja tersebut dapat memberikan hasil yang sebanyak-banyaknya atau memberikan hasil yang optimal. Data yang diperlukan pada percobaan ini adalah variasi ukuran skop, durasi kerja, frekuensi istirahat, dan juga lamanya jam kerja. Dari percobaan ini, Taylor mendapatkan hasil bahwa hasil kerja sangat dipengaruhi oleh durasi kerja, lamanya waktu istirahat, dan juga frekuensi istirahat. Taylor kemudian juga mengusulkan ukuran standar skop yang dipakai oleh pekerja agar dapat memberikan hasil yang optimal. Hasil penelitian Taylor ini kemudian ditetapkan oleh Midvale Steel Company yang ternyata hasilnya sangat mengagumkan. Jumlah pekerja untuk memindahkan biji besi yang tadinya sekitar 500 hingga 600 orang dapat dikurangi menjadi 140 orang, yang tentunya biaya pemindahan biji besi ini juga bisa berkurang, dan yang mengagumkan lagi, berkurangnya bisa sampai 50%. Dari percobaan ini kemudian Taylor dikenal sebagai bapak studi waktu. Selain dikenal sebagai bapak studi waktu, Taylor juga dikenal dengan gagasannya yang terkenal, yaitu The Scientific Management. Apa itu The Scientific Management? The Scientific Management di sini Taylor menekankan pentingnya peranan manusia dalam produksi dan pentingnya masalah yang berhubungan dengan manusia untuk diselesaikan secara ilmiah. Kemudian kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu Frank Gilbert dan Lillian Gilbert dengan studi gerakan. Gilbert dan Lillian Gilbert ini dikenal sebagai the parents of motion study. Kita akan mulai dari perjalanan Frank Gilbert. Frank Gilbert dilahirkan pada tahun 1868. Frank memulai karirnya sebagai buruh bangunan dengan sebagai pekerja batu bata, kemudian menjadi kontraktor bangunan yang sukses, dan pada tahun 1904 Frank menikahi Lillian, seorang psikolog yang banyak berkontribusi pada karirnya terutama pada pengembangan studi gerakan kerja. Lillian Gilbert merupakan seorang psikolog yang sangat mempertimbangkan aspek manusia dalam pekerjaan. Kemudian pada saat bekerja dan pada saat menjadi kontraktor bangunan, Frank mengamati dan menemukan inefisiensi gerakan pekerja pada saat memasang batu bata. Frank mencatat bahwa pada saat memasang batu bata tersebut ada beberapa cara yang berbeda, dan ia menemukan 3 cara. Kemudian Frank melakukan eksperimen dan hasil kajiannya menghasilkan sekumpulan gerakan yang lebih efisien. Percobaan Frank ini dapat mengurangi gerakan dasar memasang bata dari 18 menjadi 5 gerakan dasar. Dampaknya tentunya meningkatkan produktivitas pekerja dan juga mengurangi tingkat kelelahan pekerja. Setelah melakukan eksperimen tersebut dan berhasil, Frank kemudian melakukan eksperimen lainnya untuk meneliti gerakan-gerakan pekerja yang lainnya dengan mengganti elemen kerja yang ada dengan elemen yang lebih singkat, atau juga bisa mengurangi elemen-elemen yang ada. Selama melakukan percobaan ini, Gilbert menggunakan media kamera untuk merekam
pekerjanya. Pada tahun 1912, Frank kemudian mempublikasikan Micromotion Study pada pertemuan American Society of Mechanical Engineering. Micromotion Study merupakan studi tentang elemen gerakan dasar suatu operasi dengan menggunakan video kamera dan alat pengukur waktu yang secara akurat mengukur waktu interval suatu gerakan. Frank dan Lillian kemudian mendirikan perusahaan konsultan sendiri setelah melakukan publikasi ini. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Pupus Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.